Sering banget kan dengar istilah blockchain, tapi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya itu apa sih? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas teknologi yang sering disebut revolusioner ini. Pembahasan kita kali ini terinspirasi langsung dari materi kuliah Trend in IT oleh dosen Gabriel Kenisa McFadden Baali dari Universitas Negeri Manado. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu blockchain? Terus kita pakai analogi sederhana biar gampang ngertinya, kita lihat cara kerjanya. Bongkar rahasia di balik keamanannya yang super ketat. Lihat contohnya di dunia nyata, dan terakhir kita intip sedikit masa depan dan tantangannya. Udah siap? Baik, mari kita mulai dari awal. Di tengah semua hype tentang kripto dan investasi, penting banget buat kita untuk kembali ke akarnya, ke fondasi dari semua ini. Apa itu sebetulnya blockchain? Intinya ada di 3 kata kunci ini. Terdesentralisasi. Artinya, nggak ada satu pihak pun, entah itu bank atau pemerintah, yang jadi bosnya. Lalu terdistribusi, yang berarti salinan buku besar ini tersebar di banyak komputer di seluruh jaringan. Dan yang paling penting, tidak dapat diubah. Artinya, sekali data dicatat, hampir mustahil untuk diotak-atik. Nah, inilah yang membangun sebuah kepercayaan digital. Oke, konsep tadi mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi sederhana aja. Coba lupakan dulu soal kode, komputer, dan hal-hal teknis lainnya. Coba bayangkan, kita semua ada dalam satu grup, dan kita punya satu buku catatan digital. Kerennya, setiap orang di grup ini punya salinan yang sama persis. Nggak ada yang namanya buku asli atau master, karena semua salinan itu adalah master. Semua bisa lihat isinya, dan semua update terjadi secara real-time untuk semua orang. Nah, cara kerja buku catatan ajaib ini persis seperti inti dari blockchain. Pertama, setiap ada catatan baru, itu langsung diumumkan ke semua anggota. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan. Kedua, semua anggota harus setuju kalau catatan itu sah. Ketiga, setelah disetujui, catatan baru itu dirantai ke catatan sebelumnya, jadi nggak bisa dipisahin. Dan terakhir, karena semua orang punya salinannya, nggak ada yang bisa diam-diam mengubah catatan lama. Kalau ada yang coba-coba, pasti ketahuan. Sederhana kan konsepnya? Oke, analoginya semoga udah cukup jelas ya. Sekarang, kita masuk sedikit lebih dalam ke sisi teknisnya. Yuk, kita telusuri perjalanan sebuah transaksi di dalam blockchain, dari awal sampai akhir. Proses 5 langkah ini adalah jantung dari blockchain. Jadi, dimulai dari sebuah permintaan transaksi. Misalnya saya mau kirim uang ke kamu. Permintaan itu disiarkan ke seluruh jaringan komputer yang kita sebut node. Nah, node-node ini kemudian bekerja sama untuk memvalidasi. Bener nggak nih transaksinya? Kalau sudah valid, transaksi itu digabung dengan transaksi lain jadi satu blok. Dan blok baru ini disegel, lalu disambung ke rantai yang sudah ada sebelumnya. Inilah kenapa kita nggak butuh perantara lagi. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Apa sih yang bikin blockchain ini aman banget? Kenapa kita bisa percaya sama sistem yang nggak ada yang ngontrol? Jawabannya ada di desainnya yang super cerdas. Jadi, setiap blok data itu punya semacam sidik jari digital yang unik, kita sebutnya hash. Bayangin aja kayak segel di surat penting zaman dulu. Kalau isinya diubah sedikit aja, segelnya pasti rusak. Nah, hash ini fungsinya persis seperti itu. Dan kecerdikannya nggak berhenti di situ. Setiap blok yang baru dibuat, itu nggak cuma punya sidik jarinya sendiri, tapi dia juga membawa sidik jari dari blok tepat sebelumnya. Nah, inilah yang menciptakan rantai atau chain dalam kata blockchain. Setiap blok itu terikat secara matematis dengan blok sebelumnya. Terus gimana kalau ada yang iseng atau niat jahat? Misalnya, ada hacker yang coba mengubah data transaksi di salah satu blok yang sudah lama. Biar dia untung, apa yang bakal terjadi? Ini dia yang akan terjadi. Kalau dia ubah data di satu blok, sidik jari blok itu otomatis berubah. Karena sidik jari itu tercatat di blok berikutnya jadi nggak valid. Terus begitu sampai ujung rantai ke efek domino. Jaringan akan langsung sadar, wah ada rantai yang rusak nih, dan akan langsung menolak versi yang sudah diubah itu. Jadi untuk berhasil, si peretas harus mengubah setiap blok setelahnya di ribuan komputer dalam waktu yang bersamaan. Secara teknis, ini hampir mustahil. Jadi, penting untuk diingat, blockchain itu bukan cuma soal Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Teknologi ini punya potensi jauh lebih besar. Mari kita lihat gimana teknologi ini bisa diterapkan di dunia nyata. Coba kita bandingkan. Di sistem logistik atau rantai pasok tradisional, pelacakannya seringkali ribet, catatannya beda-beda, dan resiko barang palsu itu tinggi. Nah, dengan blockchain, semuanya jadi transparan.
Setiap langkah, dari pabrik sampai barangnya sampai ke tangan kita, tercatat dalam satu buku besar yang bisa dilihat semua pihak. Jadi, keaslian barang terjamin dan prosesnya jauh lebih efisien. Tentu saja, seperti teknologi baru lainnya, blockchain ini belum sempurna. Kita harus realistis dan melihat apa saja sih pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum teknologi ini benar-benar bisa diadopsi secara massal. Ada beberapa tantangan besar. Misalnya soal skalabilitas. Gimana caranya biar bisa memproses transaksi secepat sistem Visa misalnya. Lalu konsumsi energinya yang luar biasa besar untuk beberapa jenis blockchain. Ada juga soal regulasi yang masih abu-abu di banyak negara. Dan yang terakhir, kompleksitasnya. Sampai sekarang, blockchain masih belum cukup ramah untuk pengguna awam. Ini semua adalah teka-teki yang sedang coba dipecahkan oleh para pengembang di seluruh dunia. Jadi, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Coba bayangkan, gimana jadinya dunia kita kalau kepercayaan itu tidak lagi bergantung pada institusi besar, tapi pada kode matematika yang transparan dan tidak bisa dimanipulasi? Ini bukan sekedar tentang teknologi baru, tapi tentang potensi pergeseran fundamental dalam cara kita berinteraksi satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.